Itu mantap. Perkenalkan, nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga. Ya, di KTP disingkat Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius. Perlu saya jelaskan tahapan pendidikan di Tarekat Misi yang saya masuki waktu itu. Jadi saya mulai lulus SMA Katolik Giovanni Kupang, kemudian datang ke Jogja, lalu masuk di tingkat pertama namanya tahap penyesuaian ya, Bertinianum. Jadi seminari Bertinianum di bawah Tarekat Misi Misionaris Keluarga Kudus. Selama 1 tahun menjalani pendidikan di Bertinianum, kemudian tahun kedua di novisiat, ya, itu masa pendidikan rohani. Selama 1 tahun juga, ya, di Salatiga. Nah, saya merasa waktu itu saya punya panggilan, ya, untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Saya karena sejak kecil itu dididik di lingkungan keluarga Katolik yang taat, ya. Bagi kami, Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Ya, Islam itu agama yang tertinggal. Ya. Orang Muslim itu banyak yang miskin gitu. Nah, dengan mindset seperti itu terhadap Islam, maka kami dalam bergaul pun menjaga jarak. Ya. Apa yang saya dapatkan dulu sejak kecil sampai saya di seminari, itu sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya alami di kampung waktu itu. Ya. Ini mulai muncul konflik batin, Pak. Pertanyaannya mana yang benar ini? Tapi ini kenyataan yang saya tidak bisa bantah. Nah, dalam situasi itu saya terus mencari, Pak. Lalu saya berusaha untuk meyakinkan diri. Jadi memberi kesempatan kepada diri sendiri, apakah ini layak saya yakini, atau hanya pesan pengalaman, kesan yang sifatnya sementara. Kalau sementara nanti suatu ketika bisa hilang, bisa berlalu, Pak. Jadi saya semacam menguji diri saya sendiri. Nah, ternyata semakin saya berusaha untuk mengabaikan, itu makin menusuk, makin menohok, gitu, Pak. Makin terngiang. Semua kebaikan yang saya dapatkan, yang saya alami dari orang-orang Muslim di kampung. Sama sekali saya tidak belajar teorinya. Jadi saya hanya ingin memberi waktu yang leluasa kepada diri sendiri atas pengalaman yang saya alami. Ini benar atau tidak? Aktif. Masih aktif saya. Jadi saya termasuk yang aktif di kampung itu, juga di gereja. Di gereja sebagai penyanyi, Pak. Jadi saya penyanyi solis di gereja Condong Catur dan gereja Mino Martani ini, Pak. Karena memang senang nyanyi. Ya. Cuma yang saya rasakan berbeda, Pak. Ketika mulai semakin mengenal orang Muslim di kampung ini, di kampung Leles itu, ya, selalu yang muncul dalam dalam permenungan saya, kontemplasi saya itu pengalaman yang kental sekali dengan kebaikan orang Muslim. Nah, dalam meditasi itu harusnya kan kita membaca ayat Injil atau Alkitab, lalu kita renungkan. Nah, yang muncul bukan ayat, tapi pengalaman nyata tentang kebaikan dari orang-orang Muslim.
Saya tanya, ibu, maaf, ibu puasa atau tidak? Dia bilang, saya puasa, Mas. Loh, kalau saya makan di sini ibu terganggu enggak? Ibu ini sangat sederhana, Pak. Dia menatap saya dengan tersenyum, ramah. Dia mengatakan, Mas, kulo niki tiyang muslim. Pakai bahasa Jawa dia bilang, saya orang muslim, saya sudah berniat berpuasa, melayani orang makan, tidak terganggu. Itu membuat saya terdiam seketika, Pak. Karena saya tidak habis pikir. Di logika saya itu agak susah menerima, Pak. Bagaimana orang dalam kondisi puasa, dia melayani orang makan, melihat orang makan, tapi tidak terganggu. Saya pikir ini kalau bukan orang muslim yang taat, tidak mungkin bisa begitu. Ini luar biasa bagi saya. Kenapa saya baru sekali bertemu ibu ini, dia muslim, kenapa dia sangat baik? Kesan kebaikan itu yang sangat dominan. Nah, itu bersamaan dengan itu muncul kebaikan-kebaikan lain yang saya alami di kampung. Ada seorang pastor Chinese yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, kalau ada sebuah pengalaman yang dia muncul itu berulang kali, itu berarti ada nilai penting yang harus kita gali dari situ. Jangan diabaikan. Nah, saya mengalami itu, Pak. Kenapa pengalaman kebaikan dari orang-orang muslim itu selalu muncul berulang kali? Saya mendapat informasi dari sumber yang salah tentang Islam, ya. Gitu ya. Jadi kita dapat informasi sangat terbatas dan ternyata ya salah juga tentang Islam dari para misionaris. Saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Jadi saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja. Latihan kor, pendalaman iman, dan macam-macam itu di gereja. Saya pergi ke gereja tidak hanya di Condong Catur atau Minomer, tapi di Kota Baru, Pak. Di sana terkenal ada seorang pastor yang khotbahnya bagus. Mungkin saya bisa mengalami pencerahan di sana, kan. Harapan saya pengalaman-pengalaman dari kebaikan orang muslim ini bisa hilang, Pak. Ya. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi semakin saya berusaha mengabaikan, itu buat saya makin terusik. Nah, kemudian saya waktu itu merasa bahwa saya sangat membutuhkan seseorang yang saya bisa curhat. Saya ingin ceritakan semua pengalaman kebaikan tentang Islam, tentang orang muslim ini kepada orang yang saya kenal. Di situ ada dekat dengan sebuah masjid. Saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan adzan. Itu rasanya sudah tidak tertahankan. Jadi saya belum ketemu orang yang saya bisa curhatkan semua isi hati saya, pengalaman saya tentang orang muslim yang saya alami itu. Kebaikan mereka. Saya kontak hari itu juga, Pak. Kontak teman saya asli Surabaya. Istrinya Ponorogo. Tinggal di daerah Tegalrejo. Di kota. Saya kontak, saya ingin ketemu. Saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya, tapi dia tidak bisa merespon. Memberi masukan, oh ini begini-begini, enggak. Karena beliau tidak aktif. Waktu itu sudah 11 tahun menjadi muslim, tapi tidak sholat, tidak belajar Islam. Saya diajak ke tetangga, yang kebetulan kepala Kakanwil Depak DIY waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Amin, amin. Ya, saya diajak ke beliau. Saya cerita, Pak, pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini, sampai ketemu ibu yang punya warung. Beliau komentarnya singkat, Pak. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya, hidayah itu apa, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam, tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba, saya kasih waktu 2 pekan, direnungkan dulu. Pulang saya, Pak. Pulang itu tidak tahu, ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat, Pak. Tidak tahu, ingin sekali sholat saya waktu itu. Nah, saya minta teman saya tadi yang
saya numpang di rumah itu. Saya bilang tolong saya diantar ke masjid. Dia bilang kamu udah boleh sholat. Saya lihat saja, saya bilang saya lihat orang sholat saja. Akhirnya teman saya yang mungkin tidak pernah ke masjid Pak, dia ke masjid, dia ikut sholat. Saya melihat dari serambi. Apa yang menjadi perhatian saya? Dua hal yang menarik sekali bagi saya. Kenapa orang Muslim itu sampai sujud Pak? Ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud. Lalu setelah selesai sholat mereka berdoa dengan posisi tangan begini, terbuka. Sementara jadi saya mulai membandingkan kenapa saya ketika berdoa itu kok berlutut. Lalu posisi tangan harus apa namanya ini? Ya, seperti ini, menggenggam. Makin erat genggamannya, makin kuat keyakinan. Sementara Islam membuka, ini menutup. Sementara Islam membuka, ini menutup. Ini simbol apa sebenarnya kan? Lalu mulai saya ingat kenapa Paus, pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, Katolik Roma ya. Kalau beliau berkunjung ke sebuah negara, ketika turun dari anak tangga pesawat, kenapa harus sujud? Bukan berlutut. Saya ingat Pak, ada ayat dalam Injil. Jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia ditemani oleh 3 muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus. Pergi ke Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, dia mundur 3 langkah lalu dia bersujud. Rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus. Ini yang dicontohkan, ini yang dilakukan Paus. Paus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Yesus. Kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut? Wah, itu mulai berkecamuk Pak. Waktu itu apa yang terjadi Pak? Jadi hanya selang 2 hari dari waktu 2 pekan yang diberikan pada saya oleh Pak Sudiono almarhum, saya menghadap beliau, Pak tolong saya disahadatkan, saya minta disahadatkan, saya ingin segera sholat. Jadi tanggal 1 April tahun 2000 Pak, lepas maghrib saya disahadatkan di masjidnya beliau. Masya Allah. Setelah syahadat itu rasanya ada beban berat yang terlepas Pak. Rasanya gembira sekali, hati ini sangat senang dan tenang. Nah itu perjalanan spiritual saya mengalami bisa melihat kebenaran Islam melalui cara hidup orang-orang Muslim.